Buat teman-teman yang pengen punya 4 channel wireless lavalier microphone, wajib pertimbangkan mic ini. Sebelum membahas fitur dan spesifikasinya, aku mau ngasih informasi kalau semua audio di video ini itu diambil menggunakan Seven Rhymes Aire DW40, termasuk suaraku saat ini. Jadi ini adalah 4 channel wireless lavalier microphone yang tentunya bisa digunakan hingga 4 orang. Terdapat 1 receiver dan 4 transmitter. Perekaman audionya di 48 kHz 24 bit, di mana kualitas audio ini sudah di level broadcasting. Mensupport digital dan analog output secara bersamaan. Jadi outputnya bisa dihubungkan kedua device sekaligus. Misalnya analognya ke kamera atau zoom recorder. Ya sekarang nih, ini analog ke zoom recorder. Terus digital outputnya misalnya ke smartphone atau ke laptop via USB Type-C-nya. Bisa real-time monitoring dan ada tombol sekali pencet buat aktifin fitur noise reduction. C1, 2, 3 ini aku tes real-time monitoring dari Seven Rhymes Aire DW40. Bisa monitoring tanpa delay. Terdapat sebuah tombol dedicated buat mute, kontrol volume, dan tombol switch untuk memilih mode mono atau stereo. Sudah menggunakan USB Type-C charging port, dan bagusnya lagi, itu bisa dicas sambil dipakai. Jadi teman-teman nggak usah takut lagi receiver atau transmitternya kehabisan baterai saat digunakan. Nah kalau untuk ngecas yang di kamera itu bisa pakai V-mount ya, ini keuntungan pakai V-mount. Atau bisa pakai power bank juga ya, saat setupnya nggak pengen ribet bisa power bank aja digantungin sambil ngecas receivernya. Casingnya ini selain bisa buat nyimpen transmitter dan receivernya, ini juga bisa dipakai buat ngecas transmitter dan receivernya. Lama penggunaannya hingga 10 jam total baterai unit dan baterai yang ada di casing ini. Latensinya rendah, yaitu di bawah 20 milisecond. Jarak penggunaan hingga 200 meter di kondisi terbuka tanpa halangan. Seven Rhymes kali ini keren banget ya, dia selain ngasih fitur jepit, dia ngasih magnet juga. Ini sangat cocok digunakan misalnya saat baju seperti ini. Kalau aku pakai jepit itu berarti posisinya di sini itu terlalu tinggi ya, bisa sih di situ. Cuman kalau pakai magnet posisinya bisa posisinya bisa dimanapun ya, nggak harus nyari ujung kaos atau di kantongnya. Aktifin fitur denoise atau noise reduction, pencet sekali, lampu indikatornya ke warna hijau, ini berarti udah aktif ya. Kita tes pakai kipas. Oke, ini noise reductionnya tidak aktif. Sekarang aku aktifin, apakah bisa mengurangi suara angin dari kipas angin ini? Mana suaranya? Cek tes 1, 2, 3. Apakah anginnya masih masuk keras? Ya, noise reduction on. Noise reduction on.
Denoise atau noise reduction tidak bisa menghilangkan suara angin yang masuk, hanya bisa mengurangi sedikit. Sekarang aku mau pasang wind muff-nya juga buat perbandingan. Oke, cek tes 1 2 3. Cek tes 1 2 3. Apakah ada suara angin masuk keras atau enggak? Sekarang aku matikan noise reduction-nya, tapi pakai wind muff. Oke, ini noise reduction mati, pakai wind muff. Ini suaranya. Cek, testing, tes 1 2 3. Gimana suaraku? Apakah jernih ataukah suara anginnya masuk keras sekali? Kita nanti dengar. Jadi di kondisi angin yang keras banget itu wajib pakai wind muff sih ya. Kombinasi wind muff plus noise reduction itu menghasilkan suara yang paling jernih, minim ambient noise, dan nggak ada kresek-kresek suara angin. Oke, ini kita bertiga udah pakai wireless clip on nya Seven Rhymes AIRE DW40. Ada 4 transmitter. Cuma kita di sini ada 3 orang aja. Jadi bisa ngetes hanya 3 transmitter. Mari kita ngobrol, Pak. Ya, Perkenalkan, Bapak. perkenalkan. Dengan siapa, Bapak? Saya Kayak tes, kayak MOS ya. Kita perkenalan. Dandi. Bos Drifting. Dandi. Anjir, bos drifting. Gimana omsetnya? Gimana, Pak? Mungkin Kenapa milih usaha thrifting sekarang? mungkin karena lebih banyak dapat inspirasi fashion. Dari mana tercetus idenya, gimana awal mulanya bisnis thrifting tuh? Idenya tuh ya karena awalnya pasti suka Suka beli barang-barangnya, terus dan balik lagi mikir kayak ya udah ngelihatnya peluang bisnisnya. sama mikirnya juga kan ya udah kita pernah nyoba make itu karena penasaran dengan style itu. Dengar nggak kalau suaraku saat ngobrol tadi kayak ada gangguan, kresek sedikit putus-putus juga. Sementara suara Dandi dan Aldo itu bagus tanpa kendala. Kemungkinan penyebabnya adalah tabrakan sinyal, karena saat itu juga aku lagi pegang HP yang sedang menerima transmisi sinyal video 2,4 GHz atau WiFi dari kamera untuk kebutuhan video monitoring karena nggak ada orang yang ngejagain kameraku. Nah, menurutku ini juga kelemahan semua wireless microphone yang menggunakan sinyal 2,4 GHz atau WiFi. Pasti bakal ada gangguan di lapangan saat dipakai. Apalagi saat dipakai weddingan misalnya, di mana ada banyak orang di lokasi yang bawa HP. Aku pernah ngalamin kasus kayak gini ya pas weddingan. Padahal jarak yang lagi pakai mic dengan kameraku itu nggak terlalu jauh, tapi udah putus-putus dan kayak ada gangguan gitu. Nah, saranku tetap ingat buat rekam backup audio dengan audio recorder lain. Misalnya ngambil dari mixer atau nodong di speaker. Ini saat weddingan ya. Atau cari wireless lavalier microphone yang ada fitur bisa rekam internally di masing-masing transmitternya. Udah ada banyak kok saat ini dari brand Saramonic, DJI, dan semoga Seven Rhymes nanti bikin juga yang bisa ngerekam internally di transmitternya. Jadi kepikiran lah dijual lagi setelah kayak ya udahlah 2 kali 3 kali udah cukup lah. Terus harganya start gimana, penentuan harganya? Misalnya yang branded berapa, nggak branded gimana gitu? Biasanya melihat review pasar. Review pasar. Ya. Drifting punya pasar. Jadi tiap brand punya pasarnya. Tiap model pakaian punya pasarnya. Yang langka. Nah, yang langka Terus, seperti apa, yang rare terus? seperti apa, yang biasa seperti apa. Anggaplah kayak Levi's, hoodie Levi's. Ya range-nya biasanya harga dari ya 100 ribuan ke atas. Itu apanya nih? Maksudnya yang bekasnya? Ya, Yang kalau barunya? kalau barunya Levi's, hoodie Levi's kisaran 900 sejutaan. Mahal juga ya? Device ya. Cuman kok maksudnya harga pasaran Peminat Secondnya Levi's cuma ya. 100.000 karena peminatnya nggak begitu banyak kayak Iya. gitu ya? Lebih tepatnya
Levi's terkenal karena celana. Jeans Jeans. Levi's. Ya, Heeh. Terus? seperti itu sebenarnya. Anggap sama contoh juga kayak Evisu. Heeh. Evisu kan dia itu lebih terkenal karena celana, bukan karena pakaiannya. Ya. Seperti itu contohnya. Dia lebih mahal di harga celana daripada harga Oh. atas atau ya yang modelan lainnya. Sekarang masih di dunia thrifting ya. Kedepannya nggak ada mau kembangin lagi ke dunia aplikasi hijau gitu mungkin. Jadi Aplikasi hijau. jadi gininya mungkin. Jadi ambasador. Iya. Bisa aja itu. Ini tadi thrifting Pak ya, hasil thrifting ya. Ini celana apa namanya? Udah lama ini barangnya. Ini celana, Udah digebur ini. ini celana Kabar guru Ruby, olahraga Ruby. yang lagi ngajar olahraga anak SD. Yang paling mahal berapa Pak? Barang yang punya, terus itu yang paling mahal itu harganya berapa kalau mau dijual? Kalau yang sekarang Ya, yang rare di rumah Paling itu paling rare itu berarti langka ya. ya Berarti paling yang rare. bikin mahal itu karena dia langka, terus Sama- produknya jadul. ya Ya, sama Karena nggak ada vintage. di Indonesia. Nggak ada juga yang masuk. Kayak Baru itu rare nggak ada ya? enggak ada ada. Oh, Bisa berarti itu yang ya. vintage, Iya, vintage. Tahun bajunya misalnya ya. kayak ya kaos band itu tahun mahal. kaos band mahal itu biasanya Berapaan tuh? dari start from 250 150. Terus yang sampai jutaan tuh yang gimana? yang kayak nggak pakai Nirvana yang dipakai Justin Bieber. Berarti karena dipakai Justin Bieber, baju Iya. itu jadi mahal kayak gitu. Banyak dicari kan gitu. Sama kalau yang band-band tuh yang tour tuh kan bikin baju dia pas konsernya tahun berapa ada tuh tagnya. Biasanya sih. Biasanya Nggak tahu seperti aku. Oh, kaos band asli itu. Iya, Ya kayak gitu. Itu bekasnya pun masih mahal. 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 Nah, kondisinya pun juga udah pudar. Udah tahun lalu. Biasanya ya. Tapi langka yang barang Kenapa banyak yang beli ya? Udah koleksi, pudar. kolektor. Mungkin Kolektor kolektor ya, karena Karena gini cinta apa sama bandnya. ya cinta karena bandnya terus tuh sejarahnya Sejarah Historicalnya. bandnya. ya history. Oke, itu tadi obrolan kita yang nggak penting. Cuma buat bahan pembicaraan ngetes mic ini aja. Seven Rhymes AERE DW40 sangat cocok digunakan buat podcast yang pembicaranya lebih dari 2 orang. Buat interview juga oke, dan buat weddingan pasti bisa dong. Nah, pas weddingan, transmitternya ini bisa ditaruh sekaligus di 4 titik. Pilihan naruhnya jadi bisa lebih banyak. Bisa di grooms, bisa di mic, di pastur, terus di MC-nya, di mixer, atau dekat speaker. Ya, intinya 4 titik lah. Oke, segitu aja video reviewnya. Semoga bermanfaat dan see you on the next video.